Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Frilisha Angela Karito dari kelas C dengan NIM 4524091056. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menjadi mahasiswa yang bergaya hidup sehat, kerja keras, berjiwa wirausaha, percaya diri, dan mandiri. Nah, yang pertama adalah bergaya hidup sehat. Bergaya hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Gaya hidup sehat adalah kesinambungan kesehatan personal. Ini merupakan aktivitas individu, keluarga, atau masyarakat dengan niat atau memajukan kesadaran tentang kesehatan, mencegah atau mengobati penyakit. Gaya hidup sehat sudah termasuk seluruh keputusan kesehatan yang dibuat orang untuk diri mereka atau keluarga mereka untuk tetap mendapatkan kebugaran fisik dan mental. Gaya hidup sehat bukan berarti berolahraga untuk melanggengkan kebugaran fisik dan kesehatan mental. Yang pertama adalah ada gizi baik. Gizi adalah asupan bahan-bahan yang penting berbentuk makanan atau minum untuk menyangga hidup. Gizi ini penting mengingat masalah kesehatan pada dasarnya dapat dicegah atau dikurangi dengan cara makan atau diet yang sehat. Yang kedua ada pengamatan kesehatan. Pengamatan kesehatan sendiri adalah penting. Kesehatan personal ini prinsipnya tergantung pada pengamatan kita, baik aktif maupun pasif, atas kesehatan kita pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada olahraga yang teratur. Olahraga atau latihan fisik adalah aktivitas tubuh yang mendorong atau melangsungkan kebugaran fisik dan kesehatan tubuh. Olahraga dilakukan untuk berbagai alasan, mengembangkan otot, melatih kemahiran, untuk menurunkan berat badan, atau untuk kesenangan semata. Yang keempat, ada aktivitas sosial. Kesehatan pribadi tergantung pula pada struktur sosial kehidupan. Kelangsungan hubungan sosial yang kuat dihubungkan dengan kondisi kesehatan yang baik, umur panjang, produktivitas, dan sikap yang positif. Yang kelima, kebersihan. Kebersihan di sini berarti kegiatan menjaga tubuh agar tetap bersih untuk mencegah infeksi dan penyakit, dan penghindaran kontak dengan agen-agen yang terinfeksi. Yang keenam ada manajemen stres. Stres psikologis yang lama dapat berdampak negatif atas kesehatan, yaitu terjadinya kerusakan kognitif yang diperparah dengan usia tua, depresi, dan ekspresi terhadap penyakit. Yang ketujuh ada program layanan kesehatan. Program layanan kesehatan berupa layanan kesehatan yang merupakan pencegahan, pengobatan, dan manajemen penyakit dan menjaga kesehatan mental dan fisik melalui oleh layanan profesi medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah ilmu seni mencegah penyakit, memanjangkan umur, dan mempromosikan kesehatan melalui upaya-upaya terorganisasi dan pilihan yang diinformasikan dari satu masyarakat, organisasi bersifat publik atau privat, komunal ataupun individual. Nah, yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas, belajar atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam kerja keras ini, apa yang mesti dilakukan hal yang baik-baik, memperhatikan segala
segala usahanya dapat berbuah lezat dan dapat dirasakan manfaatnya, baik itu tertuju pada bidang pelajaran ataupun pekerjaan. Kepentingannya agar apa-apa yang diusahakan itu tidak mudah roboh dan hancur, tidak mudah rusak dan punah, dihindarkan dari rasa mempermudah pekerjaan, sehingga menyebabkan mudah binasa dan terbengkalai. Yang pertama, ada bekerja dengan cinta. Manusia diciptakan di bumi untuk bekerja keras dalam rangka mencari penghidupan masing-masing. Manusia memang ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi atau mulia, tetapi kemajuan tersebut hanya dicapai melalui ketekunan dan kerja keras. Yang kedua, ada etika kerja. Etika kerja merupakan keperluan yang niscaya bagi manusia, karena dengan bekerjalah manusia dapat memenuhi keperluan hidupnya, atau lebih jauhnya dapat mencapai kebahagiaan yang diinginkannya. Oleh karena itu, maka tak heranlah jika manusia disebut sebagai makhluk pekerja atau pencipta, atau homo creator. Lalu ada pendidikan kerja keras. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitu kata peribahasa. Ini sudah ditanamkan secara turun-temurun dari para pendahulu kita. Memang tidak ada jalan pintas dalam hidup ini. Semuanya harus berproses. Hidup ini memang berproses. Kita atau anak Adam tidak berada di surga. Kita hidup di bumi yang penuh dengan penderitaan, hambatan, dan rintangan. Namun setelah rintangan itu terlewati, ada kebahagiaan di akhirnya. Bahkan ketika proses itu pun kita bisa merasakan kegembiraan. Nah, yang ketiga adalah percaya diri. Percaya diri adalah sikap yang yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Percaya diri adalah keyakinan bahwa seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Percaya diri juga merupakan keyakinan orang atas kemampuannya untuk menghasilkan level-level pelaksanaan yang mempengaruhi kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang pertama, memiliki keyakinan. Percaya diri berarti keyakinan pada diri. Erich Fromm menyatakan bahwa untuk memiliki keyakinan diperlukan keberanian, kemampuan untuk mengambil risiko, kesediaan untuk menerima penderitaan dan kekecewaan. Namun begitu, keberanian ini sangat berbeda dari keberanian yang dislogankan oleh Mussolini ketika ia mendefinisikan sebagai hidup secara berbahaya. Yang kedua, ada persamaan kesempatan. Namun percaya diri saja tidak cukup. Ia perlu infrastruktur dan jaminan bahwa masyarakat pun memandang kepercayaan dirinya jika masyarakat itu tidak bersifat adil terhadap orang miskin. Maka orang miskin itu akan hilangnya kepercayaan diri. Menurut Rawls, prinsip persamaan kesempatan FAIR menyatakan bahwa ketimpangan sosial atau ekonomi diasosiasikan dengan kedudukan atau pekerjaan tertentu yang hanya dapat ada jika kedudukan atau pekerjaan itu terbuka bagi setiap orang di bawah kondisi-kondisi persamaan kesempatan yang fair. Lalu ada menghilangkan inferioritas. Dengan percaya diri, kita sebetulnya diajari bahwa kita adalah manusia yang sama dengan lainnya. Jika ada yang lebih maju, kita katakan bahwa
kita bahwa kita juga manusia seperti mereka yang harus makan, minum, dan tidur. Mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Memang tidak ada manusia yang lebih superior dari manusia lain. Dan yang terakhir ada pendidikan kepercayaan diri. Untuk mendidik kepercayaan diri anak, keluarga di rumah mesti membawa anak pada kepercayaan dirinya, yaitu bahwa sang anak dapat melakukan sesuatu, belajar sesuatu, membicarakan sesuatu yang baik. Nah, yang keempat ada berjiwa wirausaha. Berjiwa wirausaha adalah sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, serta mengatur permodalan operasinya. Berwirausaha atau entrepreneurship adalah tindakan menjadi seorang usahawan, yang dalam bahasa Perancis kata itu berarti orang yang melakukan inovasi dan mempunyai keahlian keuangan dan bisnis dalam rangka mentransformasi inovasi menjadi benda-benda ekonomis. Lalu yang pertama ada usahawan sukses. Usahawan sukses yang ciri-ciri unik dan hampir sama jika orang itu berhasrat menjadi usahawan yang sukses. Ia harus mengubah sifat-sifatnya supaya hampir sama dengan orang yang telah sukses. Lalu ada menjalani wirausaha. Terdapat 3 komponen yang penting dapat dikembangkan menjadi metode manajemen beretika. 3 komponen itu menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan manajemen strategis, operasi, kewirausahaan, dan metode pembuatan keputusan. Lalu ada pendidikan wirausaha. Pendidikan merupakan mekanisme yang paling berpengaruh dalam menerapkan budaya kewirausahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya program-program persekolahan atau perkuliahan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Program-program ini meliputi program pengembangan budaya berpikir, program perkumpulan sikap positif, usahawan, serta program ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kelima adalah mandiri. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dalam keluarga, kemandirian adalah sifat yang harus dibentuk oleh orang tua dalam membangun kepribadian anak-anak mereka. Anak yang mandiri adalah anak yang kreatif, independen, kompeten, dan spontan. Dengan ini, tampak bahwa sifat-sifat itu pun ada pada anak yang percaya diri. Yang pertama, ada kemandirian politik. Ketika ia melepaskan diri dari belenggu penjajahan, kita sudah bertekad menjadi bangsa yang mandiri. Di sini mandiri bertindak rasional dan mampu mengurus urusan kita sendiri. Untuk melanggengkan kekuasaannya, para penjajah ini biasa mempunyai argumen paternalistik. Para penjelajah selalu mengaku bahwa mereka membangun di tanah jajahannya. Yang kedua, kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi adalah hal yang amat diajarkan para nabi. Nabi Adam AS adalah orang pertama yang menunjukkan kemandirian dengan cara bertani dan beternak. Kemandirian ekonomi itu pula dijalani para ulama. Imam Hanafi adalah pedagang, Al-Kasaf adalah pedagang sandal. Yang keempat, faktor budaya. Mengubah nasib memang harus dilakukan
pertama-tama secara individual. Untuk hal ini, Adam Smith mengajukan nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh kelas bawah jika mereka ingin mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari masyarakat. Yang terakhir, pendidikan kemandirian. Anak kita tidak mengembangkan kemandiriannya selama kita sendiri berada di sisinya dan melindunginya sebagaimana induk ayam melindungi anak-anaknya. Kita harus belajar membiarkan mereka, tetapi pembiaran itu pun ada saatnya. Jika membiarkan mereka terlalu cepat, anak kita mungkin mendapatkan perasaan tidak aman dan daripada independen. Sebaliknya, jika kita membiarkan terlalu telat, kita mungkin telah membuat anak-anak berkebiasaan bergantung pada kita. Orang tua mesti berkomitmen kuat untuk pendidikan anak-anaknya. Sebagai orang tua, kita harus lebih banyak meluangkan waktu untuk membantu anak-anak dalam mengerjakan PR-nya, tetapi tentu saja bukan membuatkannya, tetapi hanya mengawasinya. Sebagai pengawas, kita hanya mau melakukan pendisiplinan, tetapi sebagai pendorong kita pun mau mereka menjadi mandiri. Sekian video dari saya, terima kasih.